Assalamualaikum adik-adik, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita mengulas kembali materi yang ada di semester 1, yaitu bilangan bulat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat di sini bukan berarti bilangan yang bentuknya bulat ya, tapi bilangan yang nilainya bulat. Atau dengan kata lain, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak terdapat komponen pecahan atau desimal. Nah, bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Sekarang, mari kita bahas cara membandingkan bilangan bulat. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai garis bilangan. Nah, yang kita ketahui, garis bilangan ini terdiri dari dua arah, yaitu arah kanan dan arah kiri. Nah, arah kanan ini menunjukkan bilangan positif dan arah kiri ini menunjukkan bilangan negatif. Oke, sampai sini kita sudah paham mengenai garis bilangan. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, kita harus tahu dulu bahwa semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Jadi kalau misalnya ibu tanya 2 sama 3 itu lebih besar mana? Yang lebih kanan yang mana? Yang 3 dong, berarti yang 3 lebih besar. Maka 2 lebih kecil dari 3 karena 3 ini nilainya yang paling besar. Ingat, semakin kanan semakin besar. Oke. Nah, sekarang jika arah panahnya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Kalau kalian perhatikan angka min 2, min 3, min 4 dan seterusnya itu semakin ke kiri pokoknya semakin kecil. Sekarang misalnya ibu punya soal min 4 dengan min 3, kira-kira lebih besar mana? Ingat, semakin ke kanan semakin besar dan semakin kiri semakin kecil. Sekarang min 4 ini ada di sebelah kiri, maka yang lebih besar adalah min 3. Otomatis jawabannya adalah min 4 lebih kecil dari min 3. Sekarang kita lanjut dengan operasi bilangan bulat. Nah, operasi bilangan bulat ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soalnya. Caranya adalah jika kita mengoperasikan penjumlahan, maka arah panahnya adalah ke kanan dan operasi pengurangan arah panahnya ke kiri. Sekarang kita coba, misalnya soalnya itu 3 ditambah 4 ya. 3 ditambah 4. Oke, sebenarnya ini gampang banget Bu, jawabannya 7. Tapi kalau kalian menggunakan garis bilangan, caranya seperti ini. Karena di depannya angka 3 nih, kita buat titik dulu dari 0 ke angka 3. Kita tarik garis 1, 2, 3 sesuai angkanya ya. Kalau 3 ya 3. Nah, karena ditambah, ingat kalau ditambah itu arahnya ke sebelah kanan atau maju lagi terus. Karena ditambah 4, maka kita tarik garis lagi dari titik 3 ini maju 4 titik, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika ditambah 4, maka titiknya ini berhenti di angka 7. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Gampang banget kan menggunakan garis bilangan. Sekarang misalnya ibu ganti soalnya jadi pengurangan. 3 dikurangi berapa ya? 3 dikurangi 5 deh. 3 dikurangi 5, kira-kira hasilnya berapa? Caranya sama aja. Yang membedakan hanyalah arahnya. Kalau pengurangan itu arahnya ke sebelah kiri atau mundur. Kita buat lagi titik dari titik 0 ke angka 3 seperti awal tadi. Cuma karena dikurang, kita tarik garis mundur dari titik 3 ke belakang. Tarik 5 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angkanya berhenti di berapa? Di angka negatif 2. Maka 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ya. Gampang kan? Nah, selain menggunakan garis bilangan, ada juga cara lain. Contohnya, negatif 7 ditambah 3. Bilangan terbesarnya angka berapa? Angka 7 kan? Nah, angka 7 ini memiliki tanda negatif. Maka jawabannya pasti negatif. Nah,
kalau sudah tahu negatif, maka langsung saja kita kurangi. 7 dikurangi 3, maka jawabannya adalah negatif 4. Sekarang kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, perkalian dan pembagian ini sama saja seperti perkalian dan pembagian biasa. Hanya saja, dalam bilangan bulat terdapat tanda khusus yang berlaku pada perkalian dan pembagian seperti gambar berikut. Sekarang coba kerjakan soal berikut. Nah, di soal nomor 1, 2 dikali negatif 3, di mana 2 memiliki nilai positif dan 3 memiliki nilai negatif. Berdasarkan tabel perkalian sebelumnya, maka dapat diketahui jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Maka jawaban dari 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah, untuk soal nomor 2, negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Karena dua-duanya sama-sama negatif, maka berdasarkan gambar sebelumnya mengenai tanda dari pembagian, dapat diketahui bahwa negatif dibagi dengan negatif, maka jawabannya adalah positif. Karena jawabannya positif, maka sudah dapat diketahui bahwa nilai dari negatif 4 dibagi dengan negatif 2 itu sama dengan 2. Jika kalian bertemu soal seperti ini, maka jangan langsung dijumlahkan ya, tapi perhatikan dulu tandanya. Jika ada perkalian, maka dahulukan perkalian. Nah, di sini 2 kali 3 dulu yang kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah itu, baru kita jumlahkan dengan 5 dan kita kurangi dengan 6. Maka 5 ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 5. Nah, setelah kalian menonton video penjelasan tadi, sekarang coba kerjakan tugas berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di buku dan kumpulkan di Google Classroom ya. Itulah penjelasan mengenai materi bilangan bulat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.